詠春葉問。Halo teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia dan kita di bacotan seputar Wing Chun. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena video part 2 ini saya buat agak lama dari part pertama karena memang waktunya banyak tidak memungkinkan kemarin itu, dan baru bisa kali ini saya buatkan ya. Kita tetap melanjutkan pembahasan mengenai martial morality atau moralitas bela diri. Ya, seperti yang saya jelaskan di video pertama itu ada 10 ya, dan saya sudah menjelaskan 5 di awal, yaitu humility atau kerendah hatian, kemudian adalah respect ya, menghormati, kemudian rightness atau kebenaran, kemudian ada trust ya, kepercayaan, dan loyalty yaitu kesetiaan. Ya, saya tidak perlu mengulas lagi ya, teman-teman bisa langsung ke video saya yang sebelumnya. Kita lanjut ke 5 berikutnya ya, sesuai dengan apa yang saya janjikan minggu lalu. Kita lanjut, di sini ada will ya, kemudian ada endurance, ada perseverance, ada passion, dan ada courage ya. Nah, seperti biasa ya, saya perlu menjelaskan di awal karena saya tidak berada di dalam studio ya. Kamar saya ini letaknya di pinggir jalan, jadi harap teman-teman memaklumi jika banyak kendaraan-kendaraan berlalu lalang di luar sana ya, karena kan sekarang Jakarta sudah zona hijau ya, PPKM level 3 dan bahkan ada level 2 juga. Jadi orang-orang sudah mulai kembali beraktivitas ya. Ada sebagian yang sudah berusaha untuk normal beraktivitas ya, walaupun baru 50% dari kapasitas yang harusnya bisa dicapai, tapi sudah cukup lumayan untuk kita untuk beraktivitas ya. Tapi tetap teman-teman harus bisa jaga protokol kesehatan ya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pertama adalah will atau kemauan. Ada yang bilang will ini juga kehendak. Apa sih kemauan ini? Contohnya saya bisa logikakan seperti ini. Kalau misalkan saya mau pergi ke Bandung, saya kan rencana ya, otomatis dalam bahasa Inggris pun will itu akan ya. Saya ada rencana nih, belum terjadi, belum kejadian, tetapi will ini tidak akan terwujud kalau misalkan tidak ada tindakan ya. Jadi will di sini adalah will yang harus diwujudkan melalui tindakan ya. Jadi bukan hanya will seperti wish itu ya, bukan will seperti pengharapan, tapi ini benar-benar kemauan yang harus diikuti dengan tindakan. Jadi kalau misalkan saya mau pergi ke Bandung, itu adalah kemauan saya untuk pergi ke Bandung, tapi saya harus benar-benar pergi ke sana. Misalkan saya besok akan ke Bandung, nah besok itu harus pergi ke sana baru bisa sampai di Bandung. Tetapi kalau besok saya selalu bilang nanti aja, besok lagi deh, males, kemudian 2 hari kemudian, maksudnya lusanya, males, minggu depan aja deh saya ke Bandung, apakah saya akan di Bandung? Nggak akan, tidak akan pernah saya ada di Bandung ya. Jadi dengan adanya will atau kemauan ya, teman-teman akan mewujudkan sesuatu di sana ya. Kalau kita mau latihan misalkan ya, tentunya
will ini harus diikuti dengan kemauan. Seperti misalkan contohnya juga, saya selalu bilang sama teman-teman di Rawamangun ya, kalau setelah latihan selesai, ya silakan teman-teman materi hari ini tolong di rumah dilatih. Nah, mungkin pada saat itu teman-teman saya muncul keinginan untuk, oh iya, nanti saya ulang deh di rumah besok. Ya, nanti akan saya ulang. Nanti akan saya ulang ya, ada akan. Berarti ada kemauan muncul di sana untuk mengulang materi malam tersebut. Tetapi besoknya, nanggung nih, besok lagi deh. Atau pas paginya, nanti deh sore aku latihan lagi. Pas sorenya ternyata, nantilah besok pagi aja. Dan akhirnya kalau entar besok, akhirnya untuk latihan sendiri di rumah itu tidak akan pernah terwujud. Walaupun memang ada kemauan. Ya, jadi kemauan ini menurut saya wajib diikuti dengan tindakan. Ya, baru itu merupakan moral yang bagus. Ya, bukan cuman keinginan yang tidak pernah diwujudkan. Ya. Dulu waktu saya mencari perguruan Wing Chun Harmoni Indonesia ini, ya saat saya ketemu di Kaskus dulu kan, dulu saya kaskuser dikit ya, sering buka-buka Kaskus. Sekarang saya lebih banyak buka YouTube ya untuk melihat berita-berita, buka Facebook, buka Instagram. Kaskus sudah nggak pernah saya buka-buka lagi karena udah nggak rame sekarang Kaskus. Jadi dulu itu waktu saya mencari perguruan yang namanya Wing Chun Harmoni Indonesia, saya nggak tahu namanya dulu. Pokoknya saya mencari perguruan Wing Chun, akhirnya ketemunya adalah Wing Chun Harmoni Indonesia. Dulu tuh saya ada pilihan 3. Ya, kalau boleh jujur nih buat teman-teman, saya sharing dikit. Saya ada pilihan 3 antara Wing Chun Naga Putih, ya, kemudian Wing Chun Harimau Besi, dan Wing Chun Harmoni Indonesia waktu itu. Ini 3 yang saya temui yang lokasinya berdekatan dengan tempat saya kerja dulu. Ya, dulu saya kerja di daerah Pulau Gadung. Entah kenapa saya lebih sreg dengan Wing Chun Harmoni Indonesia. Saya belum tahu waktu itu gurunya yang ngajar siapa, gitu kan. Tapi lokasi terdekat, paling dekat waktu itu adalah Wing Chun Harmoni Indonesia. Ya waktu itu dipimpin oleh almarhum sifu saya, yaitu almarhum Sifu Rido. Pulang kerja itu sudah ada tekad. Nah, tekad ini adalah will, ya, kemauan, kehendak. Memang waktu itu pas mau pergi ada perasaan, pergi nggak ya ke sana, nanti gimana ya, ketemu siapa ya. Waktu itu saya tidak menghubungi almarhum duluan, enggak. Saya nggak SMS, nggak telepon, ya, walaupun di Kaskus waktu itu ada nomor kontak beliau. Akhirnya penasaran kan, penasaran itulah yang mengalahkan keraguan-raguan saya. Akhirnya saya berangkat juga. Nah, dengan saya bertindak karena ada will, yang bertindak dari will, dari kemauan yang awal tadi saya rencanakan, saya bisa duduk seperti ini ya di depan teman-teman dan bisa berbicara, halo, saya dengan Glenn Wong dan kita di acara channel Wing Chun Harmoni Indonesia. Saya membawa nama Wing Chun Harmoni Indonesia. Kalau dulu mungkin sereknya saya dengan perguruan saudara kita, misalkan dengan Naga Putih, mungkin pembawaan acara saat ini mungkin lain cerita gitu kan. Ya, mungkin saya tidak memakai nama Wing Chun Harmoni Indonesia. Nah, tetapi di situ poinnya bahwa kalau teman-teman punya kehendak, jalankan dulu. Ya. Ingat pepatah yang pernah saya sering bilang sama teman-teman di Rawamangun. Perjalanan ribuan li itu istilah dulu ya di dunia persilatan ya. Saya kan sering baca buku-buku Gan KL sama Kopingho dulu ya.
perjalanan 1000 li itu dimulai dengan kaki pertama. Kalau kita tidak melangkahkan kaki pertama, tidak akan ada langkah kaki kedua atau mungkin mencapai tujuan yang kita mau. Ya. Itu pepatah yang mungkin sampai saat ini ya secara di alam bawah sadar saya itu selalu terngiang-ngiang. Selama saya punya kesempatan, selama saya dibukakan pintu kesempatan, saya akan memanfaatkan pintu kesempatan tersebut. Gitu. Ya, kira-kira itu. Itu maksud dari sikap yang namanya kemauan. Kita lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh itu adalah endurance atau ketahanan. Daya tahan. Daya tahan di sini itu menerima segala gemblengan materi yang diberikan. Ya, menurut saya sih pengertiannya seperti itu ya, ketahanan. Daya tahan tubuh kita bukan dalam arti kata sehat, bukan, tetapi dalam arti kata bahwa kita mampu melaksanakan semua materi yang diberikan. Ya, tentunya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, pertama ya latihan di kelas dan juga latihan di rumah. Yang terpenting itu latihan di rumah sebenarnya. Jadi begini, dengan kita punya ketahanan dalam arti kata, sesulit apapun materi yang diberikan, kita harus bisa menemukan cara termudah untuk diri sendiri, bukan cara termudah untuk teman kita. Karena begini, saya pernah bilang sama teman-teman di Romangun, Wing Chun itu mudah beradaptasi terhadap masing-masing struktur dan postur si praktisinya. Ya. Jadi nggak ada teman-teman saya yang latihan dengan saya itu memiliki Wing Chun yang sama persis, walaupun basicnya sama, karena dia akan beradaptasi. Nah, mereka bisa beradaptasi karena ada ketahanan. Sama lah ya, seperti contoh ini ya, kalau misalkan ketahanan ini terhadap imun di zaman sekarang nih, pandemi, imun terhadap COVID. Setiap orang punya imun yang berbeda. Ya, ada yang imunnya mungkin bagus, ya, jadi tertempa oleh virus, ternyata virus itu tidak bereaksi di badannya dia karena imunnya bagus. Ada yang imunnya kurang, saat virus itu masuk, dia langsung terkena. Ya, nah tiap orang beda-beda. Nah, begitupun ketahanan setiap orang dalam latihan Wing Chun itu beda-beda. Ya, ada yang misalkan pas latihan di kelas itu saat melakukan materi yang agak sulit dia jadi boring, saat merasakan materi yang agak sulit dia jadi males. Nah, males di kelas otomatis dia akan males untuk latihan di rumah. Nah, tetapi orang yang punya ketahanan terhadap materi tersebut, dia akan latihan di kelas. Begitu pada saat di rumah, dia akan latihan di rumah. Nah, sedikit menyinggung tentang latihan di rumah yang menurut saya itu sangatlah penting. Kenapa? Karena pada saat kita latihan di rumah secara mandiri, kita bisa menemukan sesuatu hal dari materi tersebut yang tidak diketahui oleh teman-teman kita, atau bahkan yang tidak akan ditemukan oleh teman-teman kita. Karena apa? Karena mereka tidak punya postur dan struktur yang kita punya. Ya. Tetapi pencarian itu harus dilakukan dengan latihan. Ya, makanya almarhum Sifu dulu pernah bilang, bisa itu karena biasa. Ya, bukan adanya pemaksaan, tetapi kita bisa karena biasa. Ya. Hal lain contohnya, misalkan di Wing Chun itu kan saya selalu bilang kita mengaktifkan kinerja dari tangan kiri, yang biasanya kita lebih aktif di tangan kanan, kita aktifkan tangan kiri. Ya,
agar bisa menguasai materi-materi yang nanti akan diberikan selanjutnya. Kalau hal simple ini buat seseorang tidak diperhatikan, dia misalkan tidak tahan dengan latihan untuk mengaktifkan tangan kiri, ya dia tidak akan latihan ini sesering mungkin. Mungkin hanya sebentar-sebentar aja, yang penting dia tahu doang gitu. Dia bisa doang gitu. Ya. Jadi ini poin yang ketujuh, yaitu sikap ketahanan atau endurance. Ya. Kadang teman-teman juga perlu ketahui juga, kadang kalau saat kita melakukan latihan-latihan bela diri, kita memaksakan supaya kita bisa melewati batas maksimal yang kita mampu. Kenapa? Ya, dengan kita bisa memaksimalkan batas yang kita mampu, nanti pada saat kita praktek, kita hanya menggunakan setengahnya. Jadi misalkan kapasitas kita 100%. Ya, maksud saya gini, kapasitas kita 100%. Kita usahakan latihan itu bisa sampai 115-120%. Tetapi pada saat kita pakai, kita hanya pakai setengah. Misalnya kita sudah memaksimalkan sampai 120, ya kita hanya pakai 60. Kalau kita bisa memaksimalkan 140, ya kita pakai 70%. Ya. Kenapa saya bisa ngomong begini? Kita ambil contoh aja ya, buat temen-temen yang sudah kerja. Ya, buat temen-temen yang udah kerja, kalau misalnya temen-temen yang belum kerja, yang masih belajar, ya mungkin nggak nyambung. Tapi saya ada perumpamaan satu lagi. Ya, kita coba yang udah kerja dulu. Coba teman-teman yang udah kerja membayangkan atau berpikirlah, berlogika, apakah materi-materi kuliah yang dulu kita pelajari di kuliah itu dipakai semua di dunia kerja? Ya. Terus buat teman-teman yang masih sekolah, kenapa teman-teman mempelajari semua pelajaran? Padahal belum tentu setelah lulus teman-teman akan beraktivitas dengan semua pelajaran yang teman-teman lakukan. Atau mungkin setelah lulus SMA, mungkin teman-teman pasti kan akan memilih satu jurusan universitas, ya, dan itu pun nanti yang hanya memakai mata pelajaran selama SMA itu paling cuman berapa persen, mungkin setengahnya, atau bahkan nggak nyampe setengahnya dari mata pelajaran SMA. Kira-kira kenapa seperti itu? Karena pada saat kuliah, ya, kita ngomong yang udah kerja, saat kita kuliah, kita belajar semua agar pada saat masuk dunia kerja, atau kita memilih pekerjaan, atau kita memilih bisnis, kita menemukan sesuatu yang kita suka dari mata perkuliahan yang udah kita ikutin sebelumnya. Ya. Memang ada keharusan, ya, di pendidikan di Indonesia bahwa nilai itu harus bagus semua baru bisa lulus. Kalau ada D atau E itu harus ngulang dan bahkan tidak lulus. Zaman saya kuliah begitu ya. Saya nggak tahu kalau zaman kuliah sekarang bagaimana. Jadi mau nggak mau kita dituntut untuk bisa bagus di semua hal. Ya, padahal nggak harus. Kita nggak harus bagus di kehidupan kita. Apakah di semua bidang kita harus bagus? Enggak. Kita harus bagus di bidang tertentu dan tidak merugikan orang lain. Intinya itu aja. Nah, sedangkan teman-teman yang masih SMU, kenapa kita harus mempelajari semua? Sebenarnya kita mempelajari semua untuk pengetahuan, untuk menemukan jati diri kita itu di mata pelajaran apa. Apa yang teman-teman sukai? Mungkin teman-teman suka seni, mungkin teman-teman suka biologi, mungkin teman-teman suka fisika. Nah, di antara kesukaan tentang mata pelajaran itu yang akan menjadikan semangat kita, faktor kita untuk masuk ke perguruan yang kita sukai sesuai dengan mata kuliah yang kita sukai di SMA.
Atau misalkan, wah mas saya nggak ada yang saya suka di SMA, saya nggak perlu kuliah dong, saya ngambil keterampilan aja. Silakan, yang penting setelah kalian punya keterampilan, ya teman-teman bisa memanfaatkan keterampilan itu demi orang lain, demi orang banyak. Itu jauh lebih berguna kan, ya, ketimbang ya cum laude. Ya sama kayak sekarang saya kalau dengar kata-katanya Mas Deddy Corbuzier bahwa eh, sepandai-pandainya ikan berenang itu tidak bisa dibandingkan dengan monyet yang pandai bergelantungan di pohon. Ya, jadi kapasitas pandai itu nggak bisa disamakan untuk setiap orang. Nah, itu pun sama berlaku dengan Wing Chun. Jadi di Wing Chun itu setiap praktisi itu tidak bisa disamaratakan, ya, kemampuannya, daya tangkapnya, atau mungkin kesamaan bentuknya. Ya, konsep boleh sama, tapi hasilnya akan berbeda. Nah, saya juga agak nyesel dengan setelah dengar perkataan Mas Dedi. Pikiran saya terbuka. Oh iya ya, benar juga ya. Kita dibilang pinter itu bukan karena kita menguasai banyak hal. Cukup kita menguasai satu hal yang kita sukai itu sudah cukup. Kira-kira begitu. Ya, makanya kalau boleh sharing ya, sampai saat ini kenapa saya tetap memegang prinsip untuk melatih, berbagi ilmu, sharing dengan teman-teman yang percaya kepada saya untuk mengajar mereka. Karena yang pertama adalah saya menyukai ini. Saya suka ini. Jadi kemarin saya juga sempat ngobrol ya sama salah satu senior saya yang ada di Medan. Kita belajar Wing Chun tuh gampang, banyak guru-guru yang ngajar kok. Tetapi untuk meneruskan ilmu itu tidak mudah. Betul, betul sekali. Untuk mencari pelatih yang benar-benar menekuni bidangnya, itu tidak akan bertahan lama kalau dia hanya mengejar materi. Paham maksud saya? Saya melatih Wing Chun bukan mengejar keuntungan atau omset seperti para pembisnis, mencari keuntungan untuk memperkaya diri secara materi. Tapi saya mengajar Wing Chun adalah untuk memperkaya ilmu, untuk sharing karena saya hobi dengan bidang ini. Ya, berbagi ilmu dengan apa yang saya punya dan memperbaiki ilmu yang selama ini sudah saya pelajari. Walaupun sekarang zaman PPKM, kita para pelatih itu sebenarnya kena imbasnya. Ada curhatan teman saya sesama praktisi bela diri juga, dan sebenarnya itu juga dialami oleh saya di tahun 2020 saat PPKM pertama, pandemi pertama kena imbas ke kita. Itu kan semua ditutup, semua orang pada takut. Teman-teman saya di Rawamangun satu persatu menghilang, sampai yang benar-benar yang saya bilang, sikap royalty itu akan terlihat di saat perguruan itu sedang ditiban oleh masalah ya dari luar. Apakah anggota-anggota ini punya royalitas yang tinggi atau tidak, itu akan terlihat. Jadi sampai sekarang teman-teman saya yang masih bertahan di kelas itu adalah mereka-mereka yang survive dari PPKM pertama di tahun 2020 sampai sekarang, dan mereka masih royal terhadap perguruan Wing Chun Harmoni Indonesia. Dan memang untungnya memang saya juga berterima kasih ya terhadap pihak pengurus yang sudah memberikan kesempatan kepada kami semua, yang memberikan tempat untuk latihan dan kita untuk pakai sampai dengan hari ini. Walaupun kemarin sempat juga ditutup dan kita masuk ke online ya, walaupun sana teori tetapi
saya selipkan dengan latihan-latihan dasar untuk memperkaya struktur dan postur dari teman-teman semua. Dan sampai hari ini kita masih tetap latihan dengan kapasitas sama seperti di PPKM pertama di tahun 2020. Dan saya juga nggak ngerti kepada pemerintah saat ini. Dan itu juga menjadi pertanyaan buat kami para praktisi bela diri. Mereka banyak melihat orang-orang yang ya menengah ke bawah, dan jujur ya kami juga sebenarnya menengah ke bawah. Dengan melatih seperti ini, jujur itu tidak bisa menjamin kami untuk membeli sebuah rumah, tidak memberi jaminan kepada kami untuk membeli sebuah mobil. Ya saya bersyukur dengan melatih saya masih bisa nyicil motor ya, sekitar ya 10 tahun yang 8 tahun yang lalu lah, 10 tahun yang lalu ya. 2000 berapa saya mulai? 2012 ya, ya kurang lebih di tahun 2000, bukan 10 tahun yang lalu ya, 2012 awal itu saya bisa nyicil motor, dan akhirnya di tahun 2014 itu saya sudah lunas ya, Omi Tohut gitu. Tapi ya istilahnya saat ini ya melatih itu hanya bisa ya mencukupi uang jajan saya pribadi ya. Kalau misalkan harus mencukupi kayak uang sekolah sama biaya kehidupan di anak istri, itu masih kurang, jelas masih kurang. Dan itu dirasakan oleh praktisi lain ya, termasuk praktisi bela diri, instruktur gym, bahkan sampai hari ini Om Deddy Kobuser aja bertanya-tanya kenapa gym sampai hari ini masih belum bisa boleh dibuka, sedangkan tempat-tempat hiburan itu masih sudah bisa dibuka, dan bahkan mereka bisa melanggar protokol kesehatan pun masih tetap jalan ya, selama nggak ketahuan. Nah hal-hal kayak gini itu kita kenapa nggak diperhatiin gitu ya. Banyak pelatih-pelatih yang saat ini bener-bener off dari ngelatih karena anggota-anggotanya off semua gitu loh. Kenapa? Karena royalitasnya nggak ada. Dan saya bingung gitu loh, kenapa kita semua tidak punya royalitas terhadap tempat di mana kita menemukan kesukaan yang kita suka gitu, tempat di mana kita punya hobi yang positif. Sebenarnya menurut saya di zaman pandemi ini kita memang harus olahraga. Kita memang istilahnya harus tetap social distancing ya. Tetapi pertanyaan saya, memang di tempat makan ya, di tempat hiburan itu social distancingnya bener-bener sampai harus 1,5 meter? Enggak juga kan. Dan kalau ada kontak fisik di sana juga ada kontak fisik kok, cuman kita nggak sadar aja dan nggak pernah sadar gitu. Kalau bela diri itu memang bener-bener ada kontak fisik dan itu kelihatan ya. Tetapi ingat, saya pribadi selalu menjalankan protokol kesehatan. Minimal latihan wajib masker dan cuci tangan dulu sebelum latihan dan sesudah latihan. Cuci tangan pakai sabun ya. Nah ya jadi itulah yang ingin saya sharing ya. Jadi ya mudah-mudahan aja ya video saya kali ini ada yang men-share dan untuk membuka mata kepada mereka-mereka agar keberadaan kita sebagai praktisi, instruktur olahraga, ya guru private, guru les dan lain sebagainya itu cobalah diberikan kesempatan selama PPKM level 3 ini. Jangankan mereka-mereka itu tutup mata. Ya, kita memang istilahnya bukan seperti guru sekolah
ya, dimana murid-murid wajib ya sekolah, wajib ikut kelas online. Kalau nggak kelas online kita nggak lulus, nggak dapat sertifikat. Bukan seperti itu, memang bukan seperti itu, tapi ya kita bertanggung jawab dengan profesi yang kita punya ya. Yang penting itu yang perlu teman-teman ketahui. Oke, jadi itu ketahanan yang tadi saya bilang ya. Jadi kita harus punya daya tahan untuk menerima semua materi dan melatih materi itu, walaupun sesulit apapun materi tersebut, kita harus bisa mencapai atau melebihi kapasitas maksimum yang kita punya. Yang ke-8 ya, yang ke-8 itu adalah perseverance atau ketekunan. Nah, ini berhubungan dengan daya tahan. Kadang orang ya, atau teman-teman nih yang latihan Wing Chun, seperti yang tadi saya bilang, udah susah nih gerakannya, males, nggak mau ngelanjutin, atau mau jalan tapi Senin Kemis. Ya, banyak tuh yang di kelas saya, yang teman-teman dulu gabung ya, latihan tuh Senin Kemis. Jadi bisa dibilang ketekunannya kurang tekun untuk menguasai sesuatu ya. Jadi contoh misalkan latihan shifting di Wing Chun nih, yang sering banyak problem karena banyak orang yang males shifting. Saya juga nggak ngerti kenapa orang males shifting gitu. Nggak tekun latihan shifting ya nggak bisa. Bahkan lebih parah, ada yang nggak tekun latihan Siu Lim Tao, akhirnya Siu Lim Tao nya gitu lagi. Nggak tekun itu, jadi udah latihan di rumah nggak mau, latihan di kelas juga nggak maksimum. Mungkin datangnya telat, atau mungkin dijelaskan oleh pelatihnya masuk kanan keluar kiri, akhirnya ya Siu Lim Tao nya tetap seperti jalan di tempat aja, nggak berkembang-kembang. Kita ambil contohnya ya, logikanya gini, seperti yang tadi ya, shifting itu kan yang seperti saya bilang bahwa kita mulai dari pinggul ya, karena menurut saya pinggul itu adalah center line kita secara horizontal. Awal mula shifting di sana, itu menurut prinsip saya ya. Kalau prinsip Sifu atau master yang lain ya mungkin lain cerita ya, saya nggak mau bahas itu. Nah, saya udah belikan teorinya, karena teori ini menurut saya adalah pegangan teman-teman, atau istilahnya bisa dibilang ini adalah pagar kemana teman-teman akan melangkah nanti untuk mempelajari shifting. Kalau nggak memperhatikan pagar ini dulu di awal, ya nanti malah salah jalan gitu. Nah, karena nggak tekun, akhirnya asal aja, yang penting saya shifting. Memang dapat shifting, tapi hal yang terjadi adalah pada saat nanti latihan Cisau dan kita harus berusaha untuk menggunakan shifting ini, barulah problemnya dimulai. Pertama, badan nggak balance, sering ke pressure sama temen latihan Cisaunya dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan kita drill ya, drill stepping itu lebih mudah. Kenapa? Karena kita mobile, kita nggak diem di tempat. Shifting itu diem di tempat ya kan. Jadi kalau bisa digambarkan itu, badan kita itu seperti wayang golek. Ada mungkin teman-teman angkatan saya tahu lah wayang golek ya, tapi kalau remaja-remaja zaman sekarang kayaknya ditanya wayang golek tuh kebanyakan nggak tahu. Jadi seperti wayang golek ya, sama dalangnya itu ditancap ya kan, di panggung gitu, di panggung wayang golek, dan dia bisa bergerak ke kiri dan ke kanan dengan poros satu titik itu. Nah, itu maksudnya diam di tempat. Nah, kalau mobile ya bisa jalan-jalan gitu kan, lebih gampang. Misalnya kalau kita menghindar atau segala macam. Kalau shifting itu bukan menghindar, tapi mengalihkan. Fungsinya mengalihkan. Nah, orang-orang yang tekun latihan tentunya akan mencari
dan menyesuaikan titik keseimbangan badan yang dia punya, ya kan, dengan disamakan dengan teori yang diberikan oleh si pelatih dan lain sebagainya, ya. Nah, hal ini juga sebenarnya berlaku untuk bela diri lain, ya, tapi saya bicara dari sudut Wing Chun saja, ya. Nah, mereka yang tekun pasti akan menemukan sesuatu yang sesuai dengan kapasitas yang dia punya, ya kan? Karena yang belajar Wing Chun itu kan posturnya nggak selalu kurus, ada yang gemuk, ada yang sedang, ada yang kekar, ya, bahkan ada yang cowok, ada yang cewek, bahkan ada yang remaja sama orang dewasa kan posturnya juga beda, ya kan? Struktur tulangnya juga nggak akan sama, ya. Jadi ini poin saya di sana, ya. Jadi teman-teman kalau sudah punya ketabahan, punya ketahanan, tentunya harus tekun. Pasti tekun, kalau punya daya tahan itu pasti tekun, ya. Jadi itu poin yang nomor 8. Nah, dari ketahanan, ketekunan, kita nyambung ke nomor 9, yaitu passion. Ngomongnya passion ya kalau nggak salah, yaitu kesabaran. Kesabaran ini identik istilah yang pernah saya gunakan. Segala sesuatu itu butuh proses, ya. Tidak ada yang instan, ya. Banyak orang-orang yang nggak sabar akan berhenti di tengah jalan, dan itu akan menghasilkan yang namanya fail atau kegagalan. Nah, biasanya mereka yang nggak punya ketekunan dan ketahanan pasti nggak akan sabar, ya. Contoh ya, paling gampang banget logikanya. Para kolektor. Nah, ini hubungannya dengan mainan nih. Saya sambungin sama mainan. Mereka ya, kolektor mainan itu ada 2 tipe. Ada orang yang demen merakit, ada orang yang demen memajang. Jadi kalau yang memajang biasanya kapasitas merakitnya itu persentasenya kecil. Ya mungkin adalah, tapi sekitar 10-20% mainan itu dirakit dulu terus dipajang. Tetapi orang yang punya kapasitas suka merakit itu adalah mungkin hampir 99% mainan itu harus dirakit dulu baru dipajang, ya. Nah, orang-orang yang tidak punya ketekunan dia akan memilih orang-orang yang nggak punya kesabaran dia akan memilih yang pertama, yaitu memajang. Contoh, teman-teman tahu lah ya, mereka yang suka mainan gunpla, ya, itu kan runner, ya, yang harus kita potong, kemudian kita amplas, ya kan, kemudian kita sambungkan satu part dengan satu part, ya, dan kita kerjakan nggak cuma dalam waktu 30 menit, nggak mungkin, ya. Saya ngomong dalam kata kapasitas master grade, apalagi sampai ke perfect grade. Kita ngomong kapasitas master grade aja, itu nggak mungkin bisa selesai dalam kapasitas 30 menit, ya. Mungkin kita bisa lakukan sekitar 3 jam lah paling cepat, atau mungkin 1,5 jam paling cepat, tergantung kesulitannya dari gunpla tersebut, ya. Gunpla itu Gundam plastik model ya, buat teman-teman yang nggak tahu. Nah, mereka yang nggak punya kesabaran tentunya hasilnya nanti mungkin awal-awal masih rapi, nanti udah sampai pertengahan, di saat serasa sabarnya itu sudah berkurang, itu masangnya udah asal-asalan aja gitu loh. Yang penting jadi aja, tapi hasilnya nggak bagus, ya kan? Memang jadi, tapi hasilnya nggak bagus. Nah, mereka yang nggak punya kesabaran rata-rata nggak punya komitmen, ya, nggak punya ya keteguhanan itu, ya, ketahanan dan ketekunan gitu. Jadi pengennya instan, dan banyak sekali, ya, orang-orang atau teman-teman nih yang gabung ke suatu perguruan bela diri
Mereka pengen bisa langsung pakai. Ya, hari pertama mungkin dalam 1 bulan mereka bisa langsung pakai. Contoh lah ya, ada yang bilang pernah datang ke kelas saya, alasan latihan itu pengen bisa melawan bulian. Katanya saya sering dibully, saya pengen bisa ngebales bulian tersebut. Nah, terus baru latihan 1-2 bulan menghilang, muntaber orangnya, mundur tanpa kabar berita. Saya pikir, gimana caranya kita bisa bertahan dari bulian kalau kita tidak belajar secara maksimal? Kita tidak punya kesabaran, pengennya instan. Ingat, mie instan aja perlu digoreng, perlu diolah. Perlu diolah. Mie goreng itu perlu diolah. Minimal tuh 1,5 menit sampai 3 menit untuk bisa disantap. Ya, itu namanya mie instan. Termasuk bubur instan pun harus diseduh dulu, harus diaduk. Nggak bisa dalam 1 detik langsung bisa dimakan. Nggak ada yang instan. Semua butuh proses. Ya. Begitupun teman-teman yang latihan, teman-teman yang punya cita-cita untuk menjadi pelatih, ya kan? Itu butuh proses. Ya. Nggak ada yang instan. Itu yang sering saya selalu tekankan sama teman-teman di Rawamangun. Ya, teman-teman bisa ya latihan. Kuncinya cuma 1. Gitu. Nah, mereka-mereka yang punya kesabaran, telaten, istilahnya ya kalau dalam bahasa yang lain, step by step pasti nyampe ke tujuan yang kita punya. Nah, ini ada hubungan dengan kemauan tadi, ya kan? Ada sama hubungan dengan istilah yang tadi saya bilang, ribuan li itu bakal kesampe. Kita bakal mencapai ribuan li, ya, kalau kita perlahan-lahan kita prosesnya kita lakukan step by step, pasti nyampe. Dan terus juga di saya sebagai prinsip, saya punya prinsip begini. Contoh lah ya, kita bukan contoh ya. Prinsip saya saat latihan Wing Chun, saya tidak mengejar hasil. Saya nggak mengejar hasil. Saya pernah bilang sama teman-teman, mukul orang tuh gampang, tapi proses memukulnya itu yang harus kita pahami. Jangan sampai kita mukul orang tanpa alasan dan kita tidak tahu bagaimana cara mukul. Yang ada, kita malah menyakiti diri sendiri. Sama seperti istilah gini, kalau kita mau pegang pedang, kita harus bikin gagang pedangnya supaya pedang itu bisa kita pegang. Jangan sampai kita pegang pedang tanpa gagang yang akhirnya tangan kita akan terluka sendiri. Ya sama kayak kita memukul. Mukul bagaimana proses memukulnya? Nah, proses itu yang saya selalu kedepankan di awal. Nah, proses ini adalah teori. Teori itu ya seperti yang tadi bilang, teori itu adalah pegangan teman-teman dalam latihan. Ya. Kalau proses ini dijalankan, pasti mukul itu akan kesampaian. Ya, jangan sampai kita lihat hasil tapi prosesnya nggak diperhatikan, akhirnya berantakan. Ya sama kayak masak Indomie ya, yang tadi saya contohkan di depan. Indomie ini harus dimasak sedemikian rupa. Ada proses memasak Indomie supaya hasilnya maksimum. Tapi teman-teman nggak memperhatikan, memang Indominya jadi, tetapi hasilnya nggak maksimum. Ya, kira-kira itu. Jadi itu prinsip saya dalam latih. Jadi saya lebih mengedepankan proses ketimbang hasil, karena hasil ini akan hasil ini akan tercapai selama prosesnya kita jalani. Ya, kira-kira itu. Itu poin dari kesabaran ya, atau passion. Yang ke-10, yang terakhir itu adalah courage atau keberanian. Keberanian di sini jangan disamaratakan dengan konteks keberanian di dunia persilatan zaman dulu. Ya, berani membela yang benar. Ya, memang konteksnya seperti itu.
Ya, tetapi jangan secara harafiah diartikannya. Jangan seperti misalkan ada sesuatu di jalan kita ikut campur, kita merasa bahwa kita harus punya sikap keberanian. Dia udah salah, kita harus berani bela. Bener sih, bener. Cuman kita ambil konteks yang simpelnya, ya, yang simpelnya. Dalam latihan itu keberanian itu seperti apa? Banyak orang yang salah dalam latihan. Contohnya adalah pada saat kita drill, ya, orang takut mengambil tindakan. Tindakan apa? Tindakan untuk bergerak sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan, gitu. Ya, itu konteks sikap kebenaran yang saya maksudkan. Jadi contoh misalkan pada saat drill, orang banyak atau teman-teman yang kayak di Rawamangun lah ya, kayak tempat saya, pertama kali drill itu orang takut kepukul sama temennya, ya, temen latihan drill. Jadi dia ngambil jarak yang memang seharusnya, misalnya jarak itu seharusnya ya segini, dia ngambil jarak segini, jadi kan lebih jauh tuh. Nah, cuman karena jaraknya itu terlalu jauh, apa yang diaplikasikan terhadap bentuk yang sedang dilatih itu tidak maksimum. Kenapa? Karena takut kepukul. Padahal kalau latihan, kepukul itu suatu kewajiban. Bukan suatu kewajiban, suatu keharusan. Karena kalau kepukul tahu, oh iya, saya salah gerak, harusnya begitu. Nah, di situ kita baru belajar sesuatu. Tapi kalau selama latihan kita tidak pernah kepukul, ya kita menganggap bahwa gerakan tersebut selalu aman. Waktu cisau, kita nggak pernah ketampar, nggak pernah ketabok, itu menganggap bahwa gerakan yang kita lakukan itu benar. Padahal ya itu mungkin karena teman latihan kita canggung, atau kita terlalu takut kepukul sehingga jarak pas cisau itu terlalu jauh, terlalu renggang, ya. Nah, teman-teman, ya, kalau mau latihan drill sama temen di rumah atau sama siapapun di perguruan, tolong jangan pernah takut kepukul, jangan pernah takut jatuh. Kenapa? Kalau misalkan kita merasakan apa yang dipukul itu sakit, berarti kalau kita melakukan dengan orang lain pun pasti sakit. Di situ kita learning, kita belajar sesuatu. Bentuk ini bisa kita pakai nih, bentuk ini tidak bisa kita pakai. Kemudian kita berani ngambil tindakan. Jadi kalau misalkan teman kita melakukan gerakan seperti ini, oh harusnya kita bisa ngelakuin gerakan seperti ini. Kenapa? Karena latihan bela diri itu harus dipraktekkan. Dari teori, dari konsep dipraktekkan, baru bisa dipakai. Kita baru bisa menilai, bisa dipakai atau tidak. Kalau tidak bisa dipakai, ya nggak usah dilakuin. Kira-kira seperti itu. Itu sifat keberanian yang saya maksudkan. Nah, bagaimana cara menumbuhkan sikap keberanian? Saya selalu bilang, ya, salah satu contohnya, saya selalu bilang, jangan liatin tangan pada saat drill, jangan chasing hand pada saat latihan cisau. Itu adalah melatih keberanian, ya. Dan salah satunya mereka-mereka yang sudah latihan cisau harus latihan tutup mata. Artinya kita harus bisa berani memberikan kepercayaan terhadap sensor perasa kita yang kita miliki di bagian tangan. Kita harus berikan kepercayaan itu. Nah, dari situlah muncul kita percaya dengan teknik yang kita punya bahwa ini bisa dipakai untuk mengcounter gerakan-gerakan tersebut. Nah, ini konsep keberanian. Ya. Nah, terus bagaimana kalau di luar sana secara konteks logika yang lain? Ya, simpel aja sih sebenarnya. Pada saat ada kesempatan, jangan pernah ragu untuk diambil. Itu suatu bentuk keberanian yang kita punya. Karena ya kalau kita tidak lakukan, kita mana tahu hasilnya, betul? Jadi begini, contoh balik lagi ke peribahasa yang tadi, ribuan li selalu dimulai dengan langkah kaki pertama.
Kalau kita sudah mengalami ketakutan, kita tidak berani melangkah, ya kita tidak bisa mencapai ribuan li tersebut. Ya, seperti yang saya bilang di video yang sebelumnya, kalau misalkan saya mau ke Bandung, tetapi selalu banyak pikiran atau saya takut di jalan beginilah, takut di jalan begitulah, akhirnya ke Bandungnya pun tidak jadi, dan kita tidak bisa menginjakkan kaki di Bandung sama sekali gitu loh. Kenapa? Karena takut inilah, takut itulah, dan lain sebagainya selama di perjalanan. Padahal ketakutan tersebut merupakan apa? Kejadian-kejadian yang kita tidak prediksi. Itu harus kita berani untuk menghadapi. Ya, tantangan-tantangan selama di perjalanan kita harus berani hadapi. Kesulitan-kesulitan selama latihan di dalam perguruan kita harus berani hadapi. Dengan begitu baru kita learning something, kita belajar sesuatu. Sama seperti yang tadi saya bilang, belajar bela diri itu gampang, tetapi jadi pelatih itu tidak mudah. Kenapa? Karena banyak orang yang berasumsi bahwa, waduh, kalau gua jadi pelatih nanti gua akan ditantang sama orang, gua bakal ditantang sama gue bakal dibully karena banyak orang yang nggak percaya sama ilmu kita dan lain sebagainya. Ya, saya pernah jelaskan, pertama, zaman sekarang bukanlah zaman dulu, ya, seperti di film Ip Man 3, ya, buat jadi Shifu aja kamu harus ngelawan Shifu senior dulu di area tersebut. Enggak, teman-teman cukup aja silaturahmi, berkenalan, is okay. Itu zaman sekarang, kita zaman damai kok, ya, bukan zaman kayak dulu gitu kan. Kedua, kalau kita ditantang sama orang, ditantang sama entah itu guru, entah itu murid dari perguruan lain, gak usah takut, ladenin aja. Kita percaya dengan ilmu yang kita punya, ya kan. Anggota kita akan menilai kok, bukan menilai kinerja, bukan maksudnya bukan menilai quality dari ilmu yang kita punya, tetapi kita akan menilai dari sikap yang kita punya, ya. Terus kalau misalkan kita dibully sama orang lain, mereka meragukan keilmuan yang kita punya, kita pun tidak perlu khawatir. Kenapa? Kita tunjukkan dengan prestasi, kita tunjukkan dengan teori dan praktek yang kita sampaikan ke anggota-anggota kita. Selama anggota kita itu percaya dengan ilmu yang kita punya, itu sudah cukup. Orang lain tidak akan loyal terhadap kita, ya kan? Ya, buat teman-teman yang pelatih, ya, yang mau jadi pelatih nih, mereka yang tidak mau jadi anggota, ya kita nggak perlu peduli sama mereka, karena mereka tidak akan memberi kontribusi gitu kan. Mereka hanya ngomong, hanya cuap-cuap doang. Yang akan memberikan kontribusi adalah mereka yang percaya terhadap ilmu yang kita punya dan kita sharing ke mereka, ya, dan mereka percaya bahwa ilmu itu berguna gitu, bukan untuk fighting, ya, tapi untuk misalkan mengolah jiwa, mengolah raga dan lain sebagainya, ya. Terus teman-teman yang takut nggak nemu lokasi, ya, istilahnya lokasi bisa dicari pelan-pelan. Kita bisa mulai dengan outdoor, ya, sama seperti saya dulu memulai kelas di Sukabumi yang sekarang sudah off, ya, karena tidak ada penerusnya, ya. Itu saya juga mulainya dengan outdoor, ya, itu pun di halaman gor. Kendalanya cuma satu, kalau hujan ya terpaksa tidak bisa latihan gitu. Tapi alhasil, ya, setelah berapa tahun akhirnya ada yang ngajak untuk join di suatu organisasi dan saya diberikan tempat walaupun ala kadarnya, tapi itu sudah Omi Tohut karena kita sudah bisa latihan semi outdoor. Jadi kalau hujan nggak perlu takut latihan berhenti gitu. Jadi
Itu hal tersebut yang harus teman-teman pahami ya. Cuman satu hal yang saya perlu tekankan bahwa kalau teman-teman mau jadi pelatih, tolong jangan kejar materi ya, karena jadi pelatih itu tidak memberi jaminan materi yang kita punya ya, seperti tadi saya bilang, jadi pelatih itu tidak bisa beli mobil, jadi pelatih itu tidak bisa nyicil rumah ya. Kita harus punya background atau skill yang bisa kita jual supaya misalkan kita bisa eh, menjadikan eh, profesi teman-teman itu mahal harganya ya, tapi itu butuh waktu, butuh proses ya. Kalau misalnya skill kita menengah ya, apa yang mau kita jual? Skill kita harus tinggi baru bisa kita jual, tapi tinggi itu butuh proses, butuh kejujuran. Jangan menjual skill dengan berbohong ya, nanti ujung-ujungnya akan kecewa dan banyak orang dirugikan ya. Tetapi kita utamakan adalah sharing ilmu, mengembangkan ilmu yang kita punya, mengembangkan perguruan ya. Jadi terus hobi juga ya. Jadi memang jiwanya di situ, baru teman-teman bisa bertahan menjadi pelatih walaupun diserang oleh pandemi saat ini. Kita tetap istilahnya keep going ya, tapi ya tetap seorang pelatih itu harus butuh support dari para anggotanya. Tapi kalau anggotanya nggak punya loyalitas, kayaknya susah juga ya. Jadi kira-kira itu poin yang terakhir, yaitu mengenai keberanian ya. Jadi berani melakukan sesuatu yang benar ya, berani melakukan gerakan-gerakan yang seharusnya itu secara sederhana ya. Tetapi kalau secara moralnya ya, istilahnya kalau itu sudah benar ya kita lakukan gitu. Jangan sampai yang sudah benar kita langgar hanya demi sesuatu yang tidak benar ya. Kira-kira itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya, dari 5 hal terakhir dari moralitas ya. Mudah-mudahan moralitas ini tidak hanya digunakan di dunia bela diri, juga teman-teman bisa koneksikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita butuh moral? Ini juga pernah saya tekankan sama salah satu teman saya. Kenapa kita butuh moral? Karena manusia itu memang butuh moral. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Jadi contoh logika begini. Logika ini saya ambil dari pepatahnya Mas Deddy Corbuzier ya, saya sering ikut podcastnya. Jadi ada beberapa kata-kata yang cukup menarik gitu. Kita ambil logika, kalau kita jalan-jalan ke mall, ada A sama si B ya. Si A ini kemudian melihat baju dalam suatu butik itu cakep, cantik banget, dan dia suka sama itu baju. Akhirnya ada keinginan untuk memiliki itu baju. Apa yang lakukan? Dia rampok itu butik buat ngedapetin itu baju. Akhirnya dapat. Iya, dapat. Tapi prosesnya merampok, artinya merebut yang bukan hak miliknya dia. Sedangkan si B melihat baju itu di butik, dia sangat pengen sekali, tetapi dia akan masuk ke dalam butik tersebut, bertanya kepada orang berapa harga baju tersebut. Kalau misalkan harga itu melebihi keuangan yang dia punya, otomatis dia akan berusaha mencari uang tersebut, kemudian membelinya, ya kan? Baru memilikinya. Yang B
itu tidak merampok, tapi dia berusaha memperoleh itu baju dengan proses yang benar. Ini yang disebut dengan moral. Ya. Jadi itu yang membedakan manusia itu bermoral atau tidak. Mereka yang tidak bermoral, mereka tidak akan memikirkan proses. Mereka pengennya instan. Yang penting gue dapat tujuan apa yang gue mau. Tetapi mereka yang memiliki moral, tentunya mereka akan berusaha mengikuti sesuatu sesuai dengan aturan, mengikuti proses sesuai aturan. Ingat, aturan itu dibuat sebagai pagar, sebagai batasan, supaya kita tidak ke arah yang salah. Hanya mereka yang tidak bermoral yang mengatakan bahwa aturan dibuat untuk dilanggar. Ya. Jadi ini logika saya terakhir ya, untuk mengakhiri pembahasan mengenai martial morality atau moralitas dalam bela diri. Ya, kira-kira itu aja. Saya cukupkan bacotan seputar Wing Chun. Semoga apa yang saya jelaskan walaupun terdengar singkat, tetapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Silakan sekali lagi kalau misalnya teman-teman ada bertanya mengenai Wing Chun dan seputarnya, ya silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya respon, dan jika menarik, sekali lagi nanti akan saya buatkan video khusus untuk pembahasan pertanyaan dari teman-teman tersebut. Sekian, selamat malam. Salam Wing Chun Harmoni Indonesia.